1 Januari 2025, ramai di sosial media terkait dengan wacana penutupan stasiun Karet yang menarik sensitivitas masyarakat pengguna KRL di Jakarta. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara, sempat menyatakan bahwa penutupan stasiun Karet ini dinilai berdekatan dengan stasiun BNI City. Wacana tiba-tiba yang diungkapkan pada publik ini menyisakan berbagai pertanyaan. Apakah penutupan ini merupakan langkah efisiensi dalam sistem transportasi publik? Atau justru wacana yang memberikan dampak negatif bagi para pengguna transportasi umum seperti KRL? Baik pemirsa, kini saya sudah berada di stasiun Karet. Saat ini suasana cukup ramai. Bagaimana ini di hari weekend, tetapi masyarakat tetap menggunakan stasiun ini sebagai sarana tempat untuk transportasi mereka. Mari ikuti investigasi saya lebih lanjut ke dalam. Setiba saya memasuki stasiun Karet, saya langsung dihampiri oleh petugas untuk pengisian kuesioner terkait wacana penutupan stasiun Karet ini. Hal ini memperlihatkan bagaimana para pegawai juga turut mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan wacana ini. Saat ini saya sudah bersama langsung dengan petugas yang menyebarkan kuesioner, petugas KAI. Baik Mas, saya kan tadi juga sudah sempat mengisi kuesioner ini. Ini tuh sebagai upaya pihak KAI untuk ini juga ya, biar masyarakat tahu atau bagaimana Mas? Ya tentu, untuk tahu itu tentu yang pastinya lagi ini hanya untuk kepastian. Maksudnya itu kepastian akan jadi atau enggak wacana penutupan stasiun ini. Mas kan sudah tahu nih bagaimana ada wacana penutupan ini diintegrasikan untuk ke stasiun BNI. Menurut pandangan Mas sendiri bagaimana Mas? Saya sendiri sebagai karyawan tidak bisa berbuat banyak karena ini urusan atasan-atasan kami, jadi kami hanya bisa menerima apa yang terjadi. Mungkin sekitar bulan apa sih Mas bakal ada penutupan ini? Tidak bisa dipastikan karena itu sekali lagi saya bilang urusan atasan kami itu semua. Baik, begitu menurut pandangan dari karyawan pihak KAI, bagaimana mereka mengharapkan yang terbaik untuk keputusan ini supaya diputuskan yang cari yang paling baik. Saat ini saya sedang bersama pengguna stasiun Karet yang mana sedikitnya sering menggunakan stasiun Karet ini untuk menuju perjalanan gitu. Baik Bapak, mohon izin perkenalan diri, siapa namanya? Saya Pak Muiz. Pak Muiz, bagaimana pendapat Bapak nih kalau misal wacana ini tuh beneran terjadi gitu untuk bulan depan? Kalau menurut saya sih, ya itu mungkin udah keputusan pemerintah Pak ya. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lainnya, kita sebagai pengguna KRL kan sangat ya kurang ya, terutama untuk transportasi KAI. Kalau ini ditutup, kita biasanya kalau mau belanja-belanja daerah Tamrin itu lewat sini teman Pak, dibandingkan lewat ke sana agak jauh gitu. Kalau lewat Karet dari Bekasi ke sini agak deketan gitu. Oke. Harapan Bapak ke depannya bagaimana Pak untuk misal ini? Kalau harapan ke depan sih mudah-mudahan sih nggak ditutup ya Mas ya. Soalnya ini juga merupakan jalur perekonomian buat usaha-usaha yang sekitar sini gitulah. Terutama saya pribadi ya dengan adanya stasiun sini ya membantu kita gitu dibandingkan lewat jalur yang sana muter gitu ya. Kalau KRL lebih dekat itu. Buat saya pribadi sih jangan ditutup gitu. Baik, terima kasih. Berarti harapannya jangan ditutup ya Pak? Iya, jangan ditutup. Baik, itulah harapan dari penumpang bagaimana mereka tidak mau untuk ditutup. Bagaimana mereka berpikir bahwa ini tuh jalur perekonomian juga, mereka ketika belanja di Tamrin dan sebagainya memang melalui stasiun ini. Mas, sebelumnya mohon izin perkenalan diri Mas. Mas, saya Indra Maulana. Mas sendiri pandangan Mas kalau misalkan sampai ditutup ini bagaimana? Apakah ada kendala atau bagaimana? Kan ini bakalannya tuh ada dipindahkan ke BNI City. Kata Mas sendiri gimana? Kalau untuk saya sih mungkin kalau ke BNI City ya lebih jauh sih aksesnya. Jauh ya, jalan Ya. jadi lebih jauh ya. Di Karet ini kita pertahankan lah kalau bisa, karena kan ini area pas. Baik, saat ini saya dengan narasumber terakhir
yang menurut saya sendiri itu bakal paling berdampak ya, bagaimana tukang ojek di sini orang yang mengais rezeki, yang memperjuangkan ekonominya setiap hari dengan mengandalkan stasiun karet ini. Pak, pasti Bapak sendiri udah tahu bakal ada wacana penutupan stasiun karet diintegrasikan ke stasiun BNI. Gimana Pak menurut Bapak sendiri? Ya menurut saya kalau masalah berdampak itu nanti kita belum tahu ke depannya ya. Tapi nanti kalau masalah emang nanti jadi ditutup, nanti kalau emang di dalam itu masalah ojek pangkalan, nanti kita tinggal menyesuaikan aja sebenarnya. Harapan Abang sendiri apa sih soal wacana ini gitu, kebijakan pemerintah bagaimana gitu? Harapannya kalau emang jadi tutup, harapannya kalau emang bagus buat anak-anak pangkalan, kalau sekiranya buat lebih bagus lagi stasiun karet, kalau sekiranya nggak jadi tutup, dirombak, direnov, lebih bagus, ekonomi kita insya Allah akan meningkat. Ya. Karena fasilitas memadai, pasti pengunjung bakal lebih banyak lagi. Ya, insya Allah kalau masalah fasilitas, nanti pengunjung juga akan lebih banyak lagi. Nah, dan nanti juga orang-orang akan tahu akses buat di stasiun karet itu lebih mudah dari stasiun ke jalan raya gitu. Baik, saat ini saya sudah berdiri di antara jalan penghubung bagaimana masyarakat naik turun, keluar masuk ke stasiun karet. Bagaimana ketika wacana ini akan terrealisasikan, ini tentunya akan menjadi perpindahan juga jalan bagaimana penumpang ini bakal jalan ke stasiun BNI. Berikut nanti kita akan menyusuri seberapa lama dan seberapa jauh jarak yang akan ditempuh oleh penumpang. Baik, saat ini saya sudah menghitung bagaimana ketika jarak tempuh penumpang dari stasiun karet menuju stasiun BNI itu sekitar memakan waktu 5-7 menit tergantung pada estimasi jalannya. Itu menurut saya jarak yang lumayan jauh gitu untuk penumpang, apalagi mengingat banyak lansia juga yang mana bukan hanya dari umur anak muda saja yang bakalannya menggunakan stasiun ini. Gitu. Wacana penutupan stasiun karet tentunya bukan hanya sebuah perubahan dalam peta transportasi Jakarta, tetapi juga sebuah tantangan bagi ribuan pengguna yang selama ini mengandalkan stasiun ini sebagai pintu keluar masuk menuju aktivitas sehari-hari mereka. Walaupun klaim efisiensi dan optimalisasi terus disuarakan, dampak nyata bagi masyarakat perlu dipertimbangkan lebih matang. Saya Novalon Prawira, pamit undur diri.